Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di Rumah Coding untuk membahas tentang animasi lebih lanjut lagi ya. Jadi di sini kalau di sebelumnya animasi dasarnya kita masih main keyframe dan tidak banyak kita mainkan untuk animasinya, tidak banyak setting untuk animasinya. Nah, di sini kita akan menganimasikan ini berdasarkan grafik semacam kurva grafiknya itu yang akan kita mainkan. Oke, di sini kita butuh satu objek ya, satu objek kubus plus objek plane supaya kelihatan ada lantainya gitu ya. Scale, nah oke. Tuh kemudian objeknya ini kita naikin dikit ke atas. Beri warna ya, beri warna, nggak pakai nodes, base colornya kita pakai warna ini. Udah basic setupnya seperti ini. Kemudian untuk animasi di sini kita tidak menggunakan animasi dari objeknya, tapi kita butuh bantuan dari armatur karena di animasi berikutnya kita akan menganimasikan karakter. Maka di sini kita udah mulai dikenalkan dengan bone sekalian ya. Jadi tambahkan aja dulu Shift A. Coba ini biar kelihatan semua, kita X-ray-nya nyalakan, terus Shift A, kita tambahkan armatur di sini. Nah, ini armatur udah muncul. Basic armatur yang tambahkan itu komponennya hanya sebuah bone, satu buah bone. Ini armatur kalau kita buka di sini, nah, di dalamnya tuh ada satu bone. Bone ini bisa diekstrak sebenarnya, bisa bukan diekstrak dipanjangin. Tapi contohnya begini misalnya, kita masuk dalam mode edit. Yang ini kita panjangin, ambil salah satu ujungnya gini. Kemudian tekan E. Nah, dia akan nambah ini, nambah tulangnya. Nah, tekan E lagi, keluar lagi begini. Gitu. Sementara ini kita hapus dulu aja. Ini sama ini kita tekan. Oke, jadi sisa tulangnya cuman ini aja. Oke. Nah, yang ingin kita lakukan nanti animasi itu, di animasi yang sebenarnya yang dikontrol tuh tulangnya, bukan objeknya. Mayoritas untuk animasi adalah kontrol tulang atau di pose namanya. Nah, ini kalau posenya itu yang diatur, dianimasikan. Jadi bukan dari objek atau dari edit, tapi di posenya nanti. Nah, sekarang supaya objek kubus ini nurut atau bergantung kepada bone ini, maka kita perlu melakukan parenting namanya ya. Bukan parenting mengurus anak, tapi parenting. Parenting itu supaya ini ada siapa yang dijadikan acuan gitu, jadi referensi. Pertama pilih dulu objeknya, si kubus, kemudian tekan shift, pilih yang bone-nya ini ya. Nah, ntar ini nggak perlu kepilih ya, maaf. Jadi kita bisa pakai gini aja. Ini kemudian, nah udah urutannya kubus dulu baru bone. Setelah itu ketekan Ctrl P. Nah, nanti kan keluar ini pilihannya. Pilih yang ini, yang bone. Nah, aduh, error. Ctrl P. Sebentar, ini ada yang salah. Nah, jadi tadi ya, pilih kubus, kemudian pilih armaturnya begini. Ya, pertama pilih kubus dulu. Nah, gini. Pilih kubusnya. Kalau susah ya, bisa pilih di sini, tekan shift, kemudian pilih armatur. Kemudian kontrol, tekan Ctrl P. Nah, salah ya urutannya, berarti salah kayak gini. Berarti harusnya kubus dulu, kemudian, nah ini, kemudian armatur. Tekan Ctrl P, lalu tekan pilih yang bone. Nah, udah.
hasilnya nanti di sini di hierarkinya itu, maka armatur ini akan punya child namanya cube ya. Oke, kita tes sekarang, kita uji ya. Pilih bone-nya, kemudian pindah ke pose mode. Nah, apa yang kita lakukan kalau kita pindah ini? Apakah kubusnya pindah? Kalau pindah berarti benar. Nah, ini ya. Terus apakah kalau kita rotate dia ikut muter? Ya, muter juga ya. Kalau kita skala ikut juga nggak? Oh, ternyata ikut juga. Berarti pengaturannya udah benar. Oke, sekarang berikutnya untuk animasi kita bergeser ke sini. Animation. Nah, ini agak digedein ya. Maka tampilan di sebelah sini adalah worksheet kita. Terus di sebelah sini ini adalah tampilan dari kamera. Kamera boleh untuk rendering nanti ya. Oke, misalnya kamera tampilannya kan kepotong tuh. Ini bisa dicilin biar agak jauh. Nah, begini. Oke. Nah, sekarang pilih ini, nyalakan dulu biar kelihatan X-ray-nya. Kita fokus di tulangnya, bone. Kita pindah ke pose mode. Udah. Ini ya. Di dope sheet di bawah ini, geser dulu. Kita akan bikin animasi supaya si objek ini, si kubusnya itu mantul dari bawah ke atas, mantul-mantul gitu ya. Kita lihat ya, kita akan membuat animasi itu mantul-mantul dari atas ke bawah dengan beberapa setting yang berbeda-beda. Oke, kita coba, kita tekan di sini ya, kita tekan I untuk insert keyframe. Kita pilih yang ini, whole character yang selected bones only, karena kita hanya mengontrol tulang itu. Nah, kemudian caranya untuk beranimasi seperti yang kita lakukan pada animasi yang objek ya. Ini keyframe-nya kita geser, terus tulangnya kita naikin, tekan G, Z, naik ke atas. Nah, sampai sini. Kemudian tadi kan di frame 10. Nah, baru di frame 10 ini setelah kita geser, kita tekan I, whole character selected bones only. Nah, kalau kita jalankan ya dia naik tuh ya. Nah, perhatikan. Kita skenario animasinya adalah dia naik kemudian turun ya. Turunnya adalah di frame 20. Maka kita turunkan di frame 20, kita coba grab Z, turun. Nah, sampai sini. Oke. Baru tekan I, whole character bones only. Udah ya. Jangan lupa, screencast-nya. Nah, ini maka nanti kalau kita animasikan nanti begini. Naik turun. Nah, naik turun. Oke, supaya gampang kita setting supaya animasi itu mulai dari 1 sampai 20 biar looping aja ya. Nah, ini looping terus dia. Naik turun, naik turun, naik turun. Anda perhatikan. Animasinya itu ada ease in sama ease out otomatis ya. Kita buktikan ya, kita lihat ya. Kalau kita buka ini ada di graph. Ini nih. Nah, yang sebelah sini ya. Graph editor ini, maka nanti akan kelihatan ini grafik yang dibangun untuk bone-nya itu ternyata seperti ini, ada kurvanya. Kalau kita geser, jadi perubahan sumbu Z-nya itu bisa kita lihat dari kurva yang warna hijau ini. Nih, kurva yang warna hijau ya. Yang warna merah itu lokasinya di X, kalau hijau adalah lokasi Z-nya yang berubah-ubah. Ini ternyata seperti itu ya. Nah, perubahannya. Coba Anda tekan N di sini. Tekan N, itu nanti akan buka menu di sana. Menu yang di sini ini ada di sini sebenarnya muncul ya. Ini nih. Nah, tekan N juga bisa. N. Kemudian karena kita tadi kan milih grafik yang sebelah sini,
pilih lagi titik grafik pasangannya ya, dari sini dan pasangan yang sebelah kanan. Nah, itu kita lihat ternyata keyframe itu dia menggunakan interpolasinya adalah Bezier curve, kemudian tipenya adalah auto. Nah, coba kita ubah menjadi linear. Ya, kalau kita ubah jadi linear, nanti hasilnya begini. Nah, coba semuanya kita ganti linear ya. Yang ini linear, yang ini juga, ini dan bukan yang ini. Nah, sama yang hijau kita ubah menjadi linear juga. Maka nanti animasinya akan berbeda ya. Kaku ya animasinya. Nah, digedein dikit. Nah, ini geser dikit. Nah, gini. Terus kita coba. Nah, kalau linear tuh seperti ini. Sekarang kita ganti yang ini menjadi langsung pilih yang ini ya. Kita pilih sinusoidal. Nah, sinusoidal begini. Terus isinya biarkan itu aja, biarkan otomatis. Kemudian yang ini dan ini kita ganti sinusoidal juga. Nah, coba kita lihat hasilnya gimana animasinya. Nah, gitu. Berbeda ya dengan yang tadi. Sekarang kalau misalnya kita pilih ini, terus kita ganti yang tadi kan sinusoidal, kita ganti kuadratik. Nah, kuadratik itu lengkungannya lebih lagi. Ini coba yang ini juga sama. Nah, gini kita ganti kuadratik. Nah, lebih melengkung lagi dia. Tidak terlalu jauh beda ya, tapi lebih kerasa sekali benturannya ya. Nah, kemudian coba lagi, masih di kurva yang sama, kita pilih yang kubik. Nah, lebih apa? Nah, oke, coba kita ubah ya sekarang. Kan gerakan animasi seperti ini kan ya tergantung dari skenario kita, dia tuh pantulan seperti apa, apakah mau mantul yang natural dengan gravitasi atau enggak. Nah, skenario kita ingin animasi yang natural terhadap gravitasi, berarti kita hentikan dulu, kita ubah, ini tetap kubik tapi di sini kita pakai ada pilihan is in is out. Kalau is in itu grafiknya kira-kira seperti ini. Jadi semakin lama dia semakin kecepatannya meningkat. Semakin lama semakin meningkat. Kalau is out itu semakin lama kecepatannya menurun. Nah, ini ya. Tadi isin udah kita lihat ya. Ini sampai 10 aja coba ya. Nah, gini. Kita tes. Nah, ada pengereman di situ ya. Pengereman. Kalau ini kita ubah jadi 20, terus kita bergeser ke grafik yang sini sekarang. Pilih kubik, terus ini kita pilih is in. Kalau is out nanti gini grafiknya. Sedangkan gerakan objek yang tergantung dikendalikan oleh gravitasi itu kan ketika naik dia memelan, ketika turun dia kecepatannya semakin tinggi. Berarti grafiknya nggak seperti ini, dia harus dibalik dong, harus is in. Jadi ketika naik itu adalah is out, ketika turun is in. Is in-nya hanya di awal. Is in itu perubahan kecepatannya itu dia semakin cepat, semakin waktunya semakin bertambah, kecepatannya makin tinggi. Kita lihat hasilnya ya. Nah, begini.
Ini seperti bola mantul sebenarnya, tinggal kita ubah aja. Nah, dari gerak pantulannya ini kan kita bisa lihat ya. Nah, grafiknya memantul itu adalah kalau grafiknya tajam nih, ujungnya ini kan lancip gitu ya, terus kamu ketemu dengan ini, jadi bentuknya itu seperti V gitu. Itu gerak pantul. Tapi kalau gerak melayang di udara itu ada di sini. Nah, dia sempat melayang di udara terus turun. Coba kita ubah lagi ya. Ini kita nggak pakai kubik, kita pakai eksponensial. Oh, lebih nekuk lagi dia. Dia ada waktu hanging di udara kalau seperti ini. Itu juga ini juga kita coba ini dan ini. Terus pakai yang eksponensial. Kita coba hasilnya gimana. Nah, ada waktu terbang di sana, ada waktu melayang. Jadi tinggal Anda pilih nanti yang mana yang paling sesuai untuk gerak gitu. Kalau saya sih di kuadratik itu saya rasa cukup natural. Ini ya, kita coba kuadratik ya. Ini kita lihat. Nah, ini cukup natural untuk gerakan ease in dan ease out. Salah satu prinsip animasi dari 12 prinsip animasi itu ya, ease in dan ease out. Oke. Itu untuk animasi yang lebih advance, sudah masuk dalam 12 prinsip juga. Silakan bereksplorasi dengan graf ini supaya animasinya terlihat lebih natural. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.